Pembentukan altar baru itu lebih cepat dari yang ia duga. Setelah 3 hari, lapisan lain dari api surga muncul di segitiga tiga kekuatan Upanishad. Keempat api surga, termasuk 9 ketenangan jiwa yang memakan api dingin es, api bumi, dan api penghilang mayat, telah membentuk persegi panjang. Sebuah material aneh menghubungkan mereka bersama-sama. Itu adalah kombinasi dari laut kesadaran, darah dan daging Qi-nya, dan energi dari keinginannya. Setelah perluasan altar ini selesai, Xian dapat menghubungi keempat api surga dengan mudah, karena mereka memiliki hubungan jiwa. Ia dapat dengan mudah mendesak kekuatan keempat api surga sesuai keinginannya. Keempat api surga menjadi kekuatan Upanishad miliknya. Meskipun mereka tidak digabungkan dengan jiwa dewa seperti Upanishad bintang, kematian dan kehidupan, dan ruang, mereka tidak lebih lemah. Keempat api surga puas dengan situasi mereka saat ini. Tetap berada di atas laut kesadaran, mereka dapat menggunakan laut kesadaran Xian dan auranya yang kuat untuk memelihara diri mereka sendiri. Nantinya, mereka tidak perlu khawatir bahwa para prajurit akan menggunakan alat khusus untuk menahan mereka. Jika mereka mau, mereka bisa terbang kapan saja. Pada saat ini, terobosan Xian ke alam dewa sejati telah berakhir dengan sempurna. Dia telah menciptakan jiwa dewa. 3 kekuatan Upanishad bintang, kematian dan kehidupan, dan ruang telah maju dengan hebat di bawah dorongan kuat dari kolam ilahi Sang Pencipta. Pada saat yang sama, mereka dapat bekerja sama dalam keseimbangan yang sempurna, menggunakan bentuk altar segitiga yang hidup berdampingan. Xian membuka matanya, memperlihatkan senyum yang dipaksakan saat dia melihat kolam ilahi Sang Pencipta kini hanya reruntuhan. Kakek buyut, maafkan aku. Aku tidak bisa menggunakan jalan pintas ini untukmu lagi. Aku tidak menyangka bahwa terobosanku akan menciptakan kekacauan ini. Semua kristal esensi kelas atas, air ilahi pencuci jiwa, cairan asli kehidupan, jiwa sebening kristal yang telah dimurnikan oleh mutiara pengumpul jiwa, dan bahkan kristal esensi asli bintang, telah dikonsumsi sepenuhnya. Tidak ada yang tersisa di sana. Dia telah menyerap semua jenis energi dari kolam dewa, menggunakan kehancurannya untuk menciptakan keberhasilannya dalam membangun jiwa dewa dan Upanishad kekuatannya untuk memasuki langit pertama alam dewa sejati. Tidak apa-apa, selama kamu sehat, Kaisar Yang Tian tersenyum, wajahnya lelah. Bahkan jika kita tidak memiliki kolam ini, aku yakin aku bisa segera menerobos. Haha, mungkin menggunakan pemahamanku sendiri untuk mencapai alam baru akan membantuku berkembang lebih baik. Kamu seharusnya tidak membiarkannya membebanimu. Xian mengangguk. Karena keadaan telah melaju ke titik ini, dia tahu berbicara tidak akan membantu. Xian, apakah tubuhmu baik-baik saja? Kaisar Yang Tian sedikit gugup. Tidak, lebih baik dari sebelumnya. Haha, kakek buyut, jangan khawatir. Aku memperoleh manfaat yang luar biasa kali ini. Aku dapat memahami esensi dari jalur bela diri. Rasanya, aku memiliki dunia baru dalam jangkauanku, kata Xian sambil tersenyum. Kaisar Yang Tian akhirnya dapat menenangkan pikirannya. Kalau begitu, baguslah. Tunggu sebentar, aku ingin melihat apakah Xian Yan masih hidup. Wajah Xian tampak rumit, karena dia merasa tidak nyaman. Setetes darah merah mengalir dari ujung jarinya, bersinar dalam lingkaran cahaya merah, menunjukkan energi jahatnya yang kuat. Sebuah pikiran dikirim ke jiwa dewanya, menciptakan gelombang energi ajaib, mendesak kekuatan altar segitiga. Kekuatan ruang terpicu, terhubung ke seluruh tubuhnya. Sebuah jalan cahaya muncul di depannya. Ruang terdistorsi, dan celah kecil terbuka. Dia bisa melihat banyak cahaya gemilang di dalam ruang itu, membuatnya tampak seperti jaring laba-laba raksasa, yang menyembunyikan misteri ruang yang perkasa. Tetesan darah abadi berwarna merah delima itu menggelinding ke celah itu dan bergerak beberapa saat sebelum hancur. Pada saat tetesan darah itu hancur, sebuah koneksi lemah menyerbu ke dalam jiwa dewanya. Jiwa dewanya membisikkan sebuah nama, mengubahnya menjadi fluktuasi jiwa yang kuat, meningkat dengan kuat. Xian sedikit memucat, pikiran lain berkelebat, dan setetes darah abadi lainnya jatuh ke celah ruang itu. Segera, koneksi itu muncul lagi untuk sebagian kecil waktu sebelum menghilang. Xian menjatuhkan setetes darah abadi lainnya dan merasakan. Setelah menjatuhkan 5 tetes darah abadi ke dalam celah ruang terus-menerus,
Xian memucat, menutup matanya dan mencoba merasakan lebih dalam. Setelah beberapa saat, celah ruang di depannya mulai menutup. Apakah gadis kecil itu hidup? Kaisar Yang Tian bertanya dengan hati-hati. Xian mengangguk, mengerutkan alisnya. Hidup, aku bisa merasakan adanya hubungan. Namun, dia berada di daerah yang jauh. Meskipun aku memiliki kognisi baru tentang Upanishad angkasa, sulit untuk menggunakan darah abadi untuk terhubung dengannya. Sepertinya dia tidak sehat. Aku merasa dia menanggung siksaan yang luar biasa. Kaisar Yang Tian terdiam, karena dia tidak tahu harus berkata apa. Di matanya, Xia Xinyan tidak sepadan dengan perhatian Xian. Membuang 5 tetes darah abadi hanya untuk mengetahui apakah dia masih hidup atau tidak membuat Kaisar Yang Tian merasa sangat sedih. Dia juga mengetahui rahasia kelahiran kembali abadi, dan juga memiliki darah abadi. Itulah sebabnya dia tahu betapa berharganya setiap tetes. Pada saat kritis, setetes darah abadi dapat menumbuhkan daging dan darah. Menggunakannya untuk memprediksi kehidupan seseorang adalah pemborosan. Namun, dia tidak dapat menasihati pemuda itu, karena dia sendiri pernah terluka karena cinta. Dia mengerti bahwa cinta adalah sesuatu yang menyebabkan rasa sakit yang paling ekstrim, dan sulit untuk menentangnya. Jangan khawatir, aku punya prinsip. Aku tidak akan membiarkan kasih sayangku mengacaukan pikiranku. Jatuh cinta adalah fase paling mulia dalam hidup seseorang. Ketika aku bertemu cintaku, aku akan menghabiskan segalanya untuk mempertahankannya. Tetapi jika aku tidak bisa memilikinya, atau aku tidak bisa mempertahankannya, aku tidak akan bingung selama sisa hidupku. Xian tersenyum, menatap lelaki tua itu. Kakek buyut, apakah menurutmu aku tidak bisa melepaskannya? Kaisar Yang Tian terbangun dan tersenyum tulus. Dia tahu anak ini berhati dingin, dan dia tidak akan pernah membiarkan pikirannya tenggelam dalam masalah karena dunia luar. Sudah berapa lama aku di sini? Mengapa aku merasa sudah sangat lama? Tanya Xian tiba-tiba. Hampir setahun, Kaisar Yang Tian memaksakan senyum, menggelengkan kepalanya. Nak, ketika kau menerobos alam, kau selalu melakukannya lebih cepat daripada yang lain. Tetapi kau sangat lambat di kolam dewa. Aku ingin tahu apa yang telah terjadi. Lambat tidak berarti buruk, Xian menyeringai cerah. Ini menunjukkan aku telah memperoleh hal-hal baik. Jauh lebih baik daripada yang lain. Kaisar Yang Tian mengerti, matanya berbinar. Kau? Ya, aku memperoleh hal-hal yang lebih baik daripada Di San dan Li Zhengrong. Kalau tidak, kolam ini tidak akan hancur, haha. Xian merasa senang. Kaisar Yang Tian terkejut. Dia juga tersenyum, berbicara dengan nada riang. Bagus, selama kau memperoleh panen yang baik, kita tidak perlu khawatir lagi. Ayo pergi, kita tidak perlu kembali ke tempat ini. Sebuah pikiran terlintas. Api bumi melepaskan kekuatannya dan membuka formasi di permukaan danau. Xian dan Kaisar Yang Tian melompat ke langit. Sambil mengerutkan kening ke arah danau, Xian merenung sejenak dan kemudian menunjuk ke bawah. Kekuatan ruang berputar, merobek celah ruang besar dan menutupi seluruh danau. Tak lama kemudian, danau itu menghilang, meninggalkan lubang seluas 100 mil persegi di bawah kaki mereka. Kaisar Yang Tian berubah warna. Pertunjukan ini telah memukulnya dalam-dalam, merobek ruang dan menciptakan lubang raksasa untuk menelan seluruh danau. Langkah seperti itu layak disebut keajaiban. Meskipun kolam suci itu hancur, masih ada jejak formasi yang bisa dipulihkan oleh yang lain. Mungkin, seseorang bisa melakukannya. Kalau begitu, itu akan menjadi bencana. Ada begitu banyak ahli hebat dari zaman kuno di Tanah Suci Agung saat ini. Mungkin, seseorang bisa memulihkannya sepenuhnya, kata Xian. Kaisar Yang Tian mengangguk. Lebih baik berhati-hati. Aku ceroboh karena mengira tidak ada yang bisa memulihkan danau ini selain kamu. Itu sebabnya aku tidak banyak berpikir. Aku tidak bisa memulihkannya, Xian memaksakan senyum. Orang yang membangun kolam ini adalah master formasi kelas suci. Dia memiliki 3 ahli alam Dewa Raja untuk mendukungnya, mereka telah menggunakan bahan-bahan yang tak terhitung jumlahnya untuk mengukir sedikitnya 5.000 formasi kecil. Saya tidak dapat memahami banyak formasi. Jadi tentu saja, saya tidak dapat memulihkannya. Kaisar Yang Tian terkejut. Semakin tinggi alam yang kucapai, semakin kecil pula perasaanku. Dalam kehidupan ini, ada begitu banyak makhluk yang menakutkan.
Kekuatan kita tidak layak disebut, Xian memaksakan senyum. Tiba-tiba ia teringat makhluk di lautan jiwa di dalam sarang jahat jiwa-jiwa yang mati dari klan roh kegelapan. Tahun itu, ia telah mengambil risiko menggunakan jiwanya yang hampa untuk memasuki tempat itu dan mengamatinya sekali. Aura kuno lautan jiwa itu sama sulitnya diprediksi seperti alam semesta. Kehendak jahat yang dingin itu dapat menghancurkan jiwanya yang hampa, seolah-olah membunuh seekor semut. Pada saat itu, ia mengira itu adalah sesuatu di alam dewa sejati. Namun, melalui pertarungan dengan Long Zhu, Lin Meng, dan pengalaman yang ia peroleh saat memasuki alam barunya, ia dapat memastikan bahwa keberadaan itu berada di luar konsep alam dewa sejati. Pulau Angin Dingin, tempat sekte Dewa Mayat bermarkas, memiliki celah ruang. Xian telah melihat kerangka binatang buas level 10 sepanjang 1000 meter, yang dipenggal dalam satu serangan. Orang yang bisa membunuh binatang tingkat 10, tingkat yang bisa dibandingkan dengan alam Dewa Raja, betapa menakutkannya dia. Semakin banyak yang dia pelajari, semakin dia berhati-hati. Dia tidak akan pernah memiliki pikiran sombong dalam benaknya karena prestasinya, semua karena dia mengerti bahwa ada begitu banyak keberadaan yang tidak dapat dijelaskan di luar sana. Jika para prajurit yang telah melarikan diri dari benua ini keluar angkasa di zaman kuno masih hidup, di alam manakah mereka sekarang? Terkadang, dia tidak berani memikirkannya lebih jauh. Semakin dia memikirkannya, semakin sulit baginya untuk menemukan jalan di depannya. Dia merasa tidak berdaya, namun, di jalan ini, dia tidak akan pernah menghentikan langkahnya. Jangan terlalu banyak berpikir, semuanya dimulai dengan langkah pertama. Setiap prajurit yang kuat memiliki masa sulit seperti kita. Tanpa berusaha, apakah kita akan pernah melihat pemandangan yang indah? Nanti, ketika kita melihat kembali hari ini, kita akan melihatnya berharga bagi perkembangan kita, kata Kaisar Yang Tian dengan emosional. Xian mengangguk dan tersenyum. Aku mengerti. Aku tidak akan membiarkannya memengaruhiku. Kita harus kembali. Ya, riak-riak angkasa muncul di depan Xian, membawa misteri kekuatan angkasa. Xian melangkah ke dalam riak-riak angkasa, menghilang dalam sekejap. Pada saat berikutnya, dia muncul di pusat kota. Dia telah melintasi 1000 mil hanya dengan satu langkah. Kemajuan Space Upanishad telah meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang tak terbayangkan. Dia dapat membangun lorong yang dapat melintasi angkasa. Dia dapat menempuh jarak 1000 mil hanya dengan satu langkah, semudah membalikkan tangannya. Hanya dengan satu langkah dan kesadaran jiwanya, dia bisa tiba di tujuannya dengan mudah. Xian tiba di kota 8 api penyucian tertinggi hanya dalam sekejap. Setelah 1 tahun, kota yang dia bangun sendiri mengalami perubahan baru. Pusat kota tidak berubah, tetapi kota luar telah diperluas 3 kali lipat. Sekte Dewa Bercahaya, Serikat Pejuang, dan pasukan kecil lainnya telah menyiapkan banyak formasi dan penghalang. Mereka telah menggunakan formasi dan penghalang sekte mereka untuk membuat kota lebih besar dan lebih kuat. Banyak prajurit dengan pakaian lusuh berkumpul dan membangun tempat berlindung beberapa ratus mil di sekitar kota Perak. Xian berdiri di tembok kota di kota luar, saat kesadaran jiwanya meluncur di atas orang-orang itu. Dia menemukan bahwa mereka juga manusia, tetapi mereka tidak termasuk dalam kelompok yang dia izinkan untuk tinggal di kota. Bao Ao dan Jie Ji membawa klan iblis dan pergi 9 bulan yang lalu. Mereka telah menunggu Xian begitu lama. Akhirnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak pergi dan melanjutkan urusan mereka. Li Zhengrong, Cao Qiudao, Disan, dan Yu Rou datang menemuinya di tembok kota, wajah mereka dipenuhi dengan senyum tulus. Saya mengalami beberapa perubahan dalam kemajuan saya, jadi butuh banyak waktu. Bagaimanapun, saya baik-baik saja. Kalian tidak perlu khawatir. Xian memberi tahu mereka situasinya terlebih dahulu, tanpa menunggu mereka bertanya kepadanya. Apa yang terjadi pada orang-orang itu? Mereka adalah para penyintas. Mereka beruntung karena selamat dari perburuan kaum pagan. Li Zhengrong mengerutkan kening dan menjelaskan. Setelah kalian masuk ke kolam dewa, suku-suku asing memburu orang-orang di hutan malam abadi di mana-mana. Banyak orang terbunuh, sementara beberapa telah meninggalkan hutan malam abadi ke beberapa tempat yang jauh. Namun, hasil mereka juga tragis. Mereka yang cukup beruntung untuk selamat datang ke sini sendiri.
Mereka ingin masuk ke kota untuk menyelamatkan hidup mereka. Tanpa kalian di sini, kami tidak akan membiarkan mereka masuk. Oleh karena itu, mereka berkemah di sana. Harum, orang-orang itu tampaknya pintar, memilih tempat ini untuk berlindung. Kalau tidak, kurasa mereka pasti sudah terbunuh, Cao Qiu Dao mencibir. Suku-suku alien memburu klan manusia di mana-mana. Hanya kota 8 api penyucian tertinggi ini yang bisa menjauh dari pembantaian itu. Di satu sisi, kota ini memiliki pasukan yang kuat, dan di sisi lain, klan iblis dan klan monster mendukung mereka, yang membuat keempat klan lainnya menyelamatkan kota ini selama perburuan mereka. Dengan demikian, mereka yang tidak diizinkan memasuki kota dan berkemah di luar juga selamat. Suku-suku alien tidak lagi menargetkan mereka. Xian mengamati mereka. Dia bisa melihat bahwa mereka hidup dalam kondisi yang buruk. Beberapa masih memiliki luka terbuka. Banyak dari mereka membawa keluarga mereka bersama dengan anggota yang pikun. Tekanan untuk bertahan hidup telah mempengaruhi mereka dengan buruk. Mereka tampaknya ditundukkan oleh suatu kekuatan tak terlihat, mata mereka selalu suram dan tertekan. Xian, Longzhu tiba-tiba muncul, dengan wajah penuh belas kasihan, menatapnya dengan sedih. Bagaimanapun juga, mereka adalah anggota klan manusia. Jika kita tidak peduli pada mereka, begitu para penyembah berhala datang, mereka akan dibasmi hanya dalam sekejap. Xian mengerutkan kening. Dia merenung sejenak lalu bertanya kepada yang lain. Bagaimana menurutmu? Long tua benar, kata Li Zhengrong dan Cao Qiu Dao dengan nada rendah, wajah mereka serius. Orang-orang itu telah berkumpul di sana untuk waktu yang lama. Mereka telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mengemis agar mendapat tempat di kota itu. Karena yang lain telah mendengar banyak rengekan dan permohonan mereka, bahkan seorang pria dengan hati baja pun tidak dapat tidak setuju dengan mereka. Banyak dari mereka yang sudah tua dan terluka. Jika mereka tidak peduli, mungkin mereka akan mati lebih cepat. Baiklah, Xian mengangguk, buka wilayah lain di luar kota dan biarkan mereka masuk. Ya, biarkan mereka tinggal sendiri. Ingat, jangan biarkan mereka memasuki pusat kota. Meskipun mereka sengsara, mereka harus disalahkan atas apa yang telah mereka lakukan. Orang-orang ini sering berubah pikiran. Mereka telah mengincar kita. Pusat kota sangat penting, jadi kita tidak boleh membuat kesalahan. Jika mereka menghancurkan usaha kita, tidak akan ada tempat untuk penyesalan kita. Baiklah, aku akan mengaturnya sendiri. Longzhu tersenyum, berbalik untuk mempersiapkan orang-orang itu. Ketika Bao Ao dan Jie Ji pergi, mereka meninggalkanmu sebuah catatan yang mengatakan bahwa kau harus pergi ke tempat mereka setelah kau keluar. Mereka memiliki sesuatu yang penting yang ingin mereka bicarakan denganmu. Cao Qiu Dao mengeluarkan peta Grace Mainland, yang memiliki lokasi yang ditandai dengan tinta merah tebal. Xian membaca sekilas peta itu, tetapi dia tidak menerimanya. Bagaimana situasi saat ini? Cao Qiu Dao, Disan, Yurou, dan Kaisar Yang Tian menggelengkan kepala karena mereka merasa sedikit malu. Kau tidak tahu, Xian terkejut. Kami sudah di sini, dan kami jarang keluar. Jangkauan operasi kami berada di dalam hutan malam abadi, Yurou tersenyum lembut dan menjelaskan. Setengah tahun yang lalu, semua suku alien meninggalkan hutan malam abadi. Saat ini, hanya klan monster dan kami yang tinggal di hutan ini. Suku alien telah mengklaim seluruh benua. 5 suku alien besar telah membagi daratan Grace menjadi banyak wilayah, dan masing-masing dari mereka menguasai satu wilayah. Kami merasa beruntung mereka tidak datang ke sini untuk menyerang kami lagi. Saya mendengar Yan Long dari klan monster mengatakan bahwa 5 suku alien memiliki perselisihan internal. Mereka tampaknya juga sedang berperang. Tetapi saya tidak tahu detailnya, tambah Cao Qiu Dao. Klan manusia di hutan malam abadi tidak berani meninggalkan hutan malam abadi, tetapi klan monster tidak memiliki batasan ini. Yan Long dan Su Elai, penguasa klan monster, sering keluar dari hutan, mereka tahu situasi benua di luar sana. Namun, mereka tidak tertarik dengan hal-hal ini, jadi informasi yang mereka peroleh tidak cukup jelas. Ya, sepertinya aku harus keluar dan memeriksa situasi di benua ini. Xian merenung sejenak lalu datang ke pusat kota untuk mempersiapkan perjalanannya. Xian menghabiskan 3 hari di pusat kota untuk memeriksa setiap formasi, penghalang, dan pembatasan sekali.
Ia mendapati bahwa semuanya masih berfungsi dengan baik setelah ia meninggalkan kota. Tidak ada masalah besar. Hal ini menenangkan pikirannya. Ia berbicara kepada Kaisar Yang Tian, Disan, dan Yurou tentang misteri dan fitur penting dari kota delapan api penyucian tertinggi. Setelah ia pergi, jika sesuatu terjadi, mereka akan tahu bagaimana menyelesaikannya. Setelah ia mempersiapkan semuanya dengan baik, ia pergi menemui Bao Ao dan Jie Ji dari klan iblis. He Qingmen dan Kuyan King datang kepadanya sebelum ia pergi. Raut wajah mereka tampak rumit. Tahun itu, ketika mereka masih berada di Laut Tak Berujung, Xian telah membantu keluarga yang untuk memastikan posisi penguasa mereka di Laut Tak Berujung. Saat itu, mereka sudah memiliki jurang pemisah di antara mereka. He Qingmen dan Kuyan King telah selamat dan meninggalkan Laut Tak Berujung. Mereka telah menjadi murid Yanke, yang membantu basis kultivasi mereka meningkat pesat. Kedua gadis itu berpikir bahwa hal itu akan membantu mereka memperpendek jarak antara mereka dan pria itu. Namun, ketika mereka bertemu dengannya lagi, Xian telah mencapai langit kedua alam roh. Bahkan guru mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Setelah peristiwa yang mengguncang bumi di hutan malam abadi, mereka memiliki pemahaman baru tentang fakta bahwa jarak di antara mereka tidak pernah diperpendek. Justru sebaliknya, jarak itu semakin membesar. Xian telah mencapai alam dewa sejati, dan kedua gadis itu, meskipun mereka selalu melakukan yang terbaik, bahkan belum mencapai alam roh. Tampaknya mereka masih jauh. Saat ini, posisi dan profil Xian telah melampaui imajinasi mereka. Dia mungkin akan menjadi pemimpin masa depan klan manusia, dengan hubungan baik dengan klan monster dan klan iblis. Ini membuat mereka mengerti bahwa tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak akan pernah mencapai Xian. Pada saat ini, ada begitu banyak wanita cantik di kota itu, dan masing-masing dari mereka berharap agar Xian menyukai mereka, bahkan hanya untuk satu malam. Sudah cukup bagi mereka untuk merasa bangga. Dibandingkan dengan para wanita itu, mereka merasa tidak memiliki banyak kelebihan. Pikiran untuk bersama dengan Xian selama sisa hidup mereka telah memudar. Hidup selalu kejam. Bagi para pejuang, jika alamnya terlalu berbeda, sulit untuk bersama. Xian sekarang memiliki banyak teman, yang membuat mereka menyadari bahwa meninggalkannya saat dia lemah telah menjadi hal yang paling mereka sesali. Aku terkejut bisa bertemu kalian di sini. Apa kabar? Jika kalian butuh sesuatu, katakan saja padaku. Aku akan membantu kalian. Xian berbicara lebih dulu saat dia melihat keduanya terdiam. Tidak, kami hidup dengan baik. Terima kasih. Jika Anda tidak mengizinkan kami masuk, mungkin kami sudah mati, bisik He Qingmen. Xian mengangguk. Kalau begitu, baguslah. Kami sudah saling kenal sejak kami berada di Laut Tak Berujung. Kami berteman. Wajar jika aku membantumu, kan? Xian, jika kali ini kau bertemu dengan guru kami, tolong ampuni nyawanya, karena dia pernah membantu kami sebelumnya, pinta Kuyan King. Guru yang mana? Wu Qin dari Laut Tak Berujung atau Yanke? Xian terkejut. Guru kami di Laut Tak Berujung sudah mati. Dia Yanke, desak Kuyan King, wajahnya muram. Xian mengangguk, ya, jika aku bertemu Yanke, selama dia tidak ingin membunuhku, aku akan memberimu muka. Kedua wanita itu kemudian berterima kasih padanya. Qingmen, aku ingin berbicara dengannya secara pribadi. Bisakah kau? Kuyan King menundukkan kepalanya dengan malu. He Qingmen terkejut sejenak, lalu dia pergi dengan enggan. Menunggu sampai wanita lain itu pergi, mata indah Kuyan King berbinar. Dia menundukkan wajahnya yang memerah, berbicara dengan malu-malu. Tahun itu di Laut Tak Berujung, sebelum kau pergi, aku telah memberitahumu bahwa jika kau membawaku ke tanah suci yang agung, aku akan menjadi wanitamu. Xian terkejut. Kemudian, dia melambaikan tangannya dengan murah hati. Aku hanya bercanda, jangan pedulikan itu, haha. Aku serius, Kuyan King mengangkat kepalanya, matanya yang indah berbinar saat menatapnya. Jika kau menginginkanku, kau bisa datang kepadaku kapan saja. Aku selalu bersedia bersamamu. Kemudian, Kuyan King tersipu, berlari pergi tanpa menunggu Xian menjawab. Dia meninggalkan aroma yang mempesona di lubang hidung Xian. Xian mengusap hidungnya, tersenyum dan mendesah pelan.
Karena dia telah mengalami begitu banyak hal, dia tidak begitu sombong dan kompulsif seperti sebelumnya. Dia mengerti bahwa hutang cinta adalah hutang yang paling sulit untuk dilunasi. Ketika baru saja memasuki laut tak berujung, He Qingmen dan Ku Yan Qing adalah dua wanita cantik yang takkan pernah bisa ia raih. Mereka adalah mutiara laut yang didambakan banyak pemuda. Saat itu, jika He Qingmen dan Ku Yan Qing menunjukkan sedikit saja kasih sayang, ia akan sangat tersentuh hingga ingin menangis, karena ia akan merasa sangat bangga. Namun, Ku Yan Qing telah merendahkan dirinya untuk meminta malam itu. Urusan manusia memang tidak terduga dan memang luar biasa. Lokasi yang ditunjukkan Bao Ao kepadanya berada di timur jauh dari Tanah Suci Agung, sebuah tempat yang disebut daerah terpencil kuno. Di zaman kuno, daratan Grace memiliki sebuah area yang disebut daerah terpencil kuno, area transisi antara klan-klan besar, tempat klan-klan yang berbeda berkumpul dan bertukar barang. Saat Xian telah mencapai alam dewa sejati, ia memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang ruang. Akhirnya, ia mengetahui bahwa ada beberapa ruang yang lebih kecil di sekitar daratan Grace. Ruang-ruang itu seperti beberapa ruangan kecil yang mengelilingi sebuah ruangan besar. Di zaman kuno, ruang-ruang kecil itu adalah wilayah dari berbagai klan yang telah mereka eksploitasi. Selama masa lampau itu, 10 klan telah berkembang pesat. Karena para ahli mereka dengan kekuatan supernatural yang luar biasa tidak puas dengan area kecil daratan Grace, mereka telah menemukan dunia baru bagi diri mereka sendiri. Area-area itu mengandung ki spiritual yang tebal dan material-material berharga. Mereka telah menggunakan berbagai metode untuk menemukan banyak ruang yang lebih kecil di sekitar daratan Grace, tempat klan mereka dapat tinggal dan mengeksploitasi. Segera, mereka menemukan bahwa ruang-ruang itu dipenuhi dengan ki spiritual dan tanah yang subur, yang cocok untuk klan mereka untuk hidup. Kemudian, suku-suku asing pindah ke tempat-tempat yang lebih kecil, membudidayakan dan mencari produk-produk alam yang berharga. Mereka telah membagi dan mengklaim wilayah mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, banyak klan tetap tinggal di tempat-tempat kecil tersebut. Beberapa klan yang kalah dalam perang besar di Grace Mainland juga memindahkan seluruh klan mereka keluar dari benua tersebut. Sebenarnya, dunia bawah 7 lapisan, 4 daerah iblis, medan perang jurang, wilayah rahasia di Pulau Angin Dingin, dan wilayah rahasia es dan api di hutan malam abadi semuanya adalah tempat-tempat kecil di luar Grace Mainland. Setelah puluhan ribu tahun, mereka telah berkembang menjadi tampilan saat ini. Tempat-tempat tersebut terhubung satu sama lain dan Grace Mainland, dan beberapa gerbang disegel karena beberapa alasan. Setelah bertahun-tahun, banyak tempat kecil tersebut telah kehabisan ki spiritual. Beberapa tempat disegel, menjadi wilayah bertahan hidup suku-suku asing. Mereka tidak akan pernah terhubung dengan Grace Mainland lagi. Daerah terpencil kuno adalah tempat yang menghubungkan wilayah suku-suku asing. Di atas daerah terpencil kuno terdapat laut perbatasan, tempat banyak gerbang surga terus mengambang dan bergoyang, mengarah ke banyak ruang kecil. Karena kekuatan ruang di laut perbatasan di atas daerah terpencil kuno sangat melimpah, itu adalah tempat yang paling cocok untuk membangun gerbang surga. Itulah sebabnya klan memutuskan untuk membangun gerbang di sana untuk terhubung ke ruang yang lebih kecil. Secara bertahap, daerah terpencil kuno telah menjadi keberadaan yang istimewa. Namun, tidak seorang pun tahu apa yang terjadi pada laut perbatasan di zaman modern hingga semua gerbang surga ditutup. Karena energi ruang angkasa yang kacau di daerah itu, orang-orang tidak berani mengambil risiko dan menjelajahi tempat itu. Di zaman modern, tidak ada ahli yang mengkhususkan diri dalam membangun gerbang surga. Dengan demikian, daerah terpencil kuno telah menjadi tempat yang terlantar. Sebelumnya, 7 faksi kuno telah mengirim orang-orang hebat mereka untuk menjaga daerah itu dan laut perbatasan di atasnya, karena mereka takut sesuatu akan terjadi pada laut perbatasan. Selama 10.000 tahun terakhir, semuanya normal di sana. Secara bertahap, 7 faksi kuno telah melonggarkan penjagaan mereka. Mereka menarik orang-orang hebat itu dan tidak terlalu memperhatikan daerah itu. Sampai saat Xian memahami kekuatan ruang angkasa, yang menyebabkan pembelahan ruang angkasa besar, dan laut perbatasan berubah secara tidak normal. Banyak gerbang surga yang tertutup terbuka di bawah pengaruh kekuatan ruang angkasa. Bao Ao dan Jie Ji telah kembali ke benua ini dari daerah iblis kedua melalui gerbang surga di sini.
Xian telah mengumpulkan kekuatan ruang angkasa, menggunakan kesadaran jiwanya untuk mengarahkan jalan. Setengah hari kemudian, dia telah melintasi lapisan ruang seperti berjalan melewati pintu untuk sampai ke daerah terpencil kuno. Begitu dia tiba di sana, dia melihat keajaiban waktu purbakala, laut perbatasan. Itu adalah tempat tandus dengan tanah merah delima dan tidak ada dedaunan. Xian melihat banyak reruntuhan istana dan bangunan, dengan banyak jejak formasi kuno. Sekilas, daerah terpencil kuno tampak seperti reruntuhan kota besar yang mengesankan. Langit di atas daerah terpencil kuno memiliki banyak retakan, seperti potongan panjang, di seluruh langit. Potongan-potongan itu berisi miliaran titik cahaya, dengan kekuatan ruang yang dahsyat yang dapat menghancurkan segalanya. Itulah laut perbatasan. Xian menghadap ke langit dan menyadari bahwa laut perbatasan terbuat dari celah ruang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap celah ruang mengarah ke ruang kecil, yang merupakan domain rahasia yang disebutkan Yun Hao. Perjalanan ke domain rahasia yang disebutkan Yun Hao dan 7 faksi kuno adalah perjalanan ke laut perbatasan di atas daerah terpencil kuno. 7 faksi kuno memiliki beberapa teknik rahasia yang dapat membuka 1 atau 2 domain rahasia di sini. Tempat-tempat ini masih memiliki ki spiritual dan beberapa tempat menarik untuk dijelajahi. Hari ini, ketika Xian mengamati begitu banyak retakan di langit, dia mengerti bahwa 7 faksi kuno tidak perlu membuka domain rahasia lagi. Sebagian besar gerbang ke domain rahasia berada di dalam retakan ruang angkasa. Namun, akan sulit untuk menjelajahi area tersebut. Bao Ao dan Jie Ji telah menunjukkan area ini kepadanya. Namun, kesadaran jiwa Xian tidak dapat merasakan apapun. Berdiri di daerah kuno yang tandus dan sunyi, Xian merenung sejenak, melepaskan aliran kesadaran jiwa yang seperti kilat yang tak terlihat ke celah-celah angkasa di laut perbatasan di atas kepalanya. Di balik setiap celah angkasa terdapat ruang kecil di atas Grace Mainland. Selama zaman kuno, ruang-ruang tersebut merupakan wilayah suku-suku yang kuat. Namun setelah puluhan ribu tahun, ki spiritual di sana telah tersebar sepenuhnya. Sekarang, hanya ki kematian yang memenuhi tempat itu. Ketika seorang prajurit biasa mengirimkan kesadaran jiwanya ke celah angkasa, dia tidak hanya tidak bisa mendapatkan apapun, tetapi juga tidak bisa mengambilnya kembali, yang akan memengaruhi jiwanya. Xian berbeda, karena kesadaran jiwanya membawa misteri Upanishad angkasa. Itu dapat meluncur melalui celah angkasa tanpa terhalang. Fluktuasi energi angkasa normal tidak dapat memengaruhinya, memberinya ruang untuk menjelajahi tempat itu. Lebih dari 300 aliran kesadaran jiwa menyelinap melalui celah angkasa. Aliran kematian dan aura sunyi kembali ke jiwa dewanya, membuatnya memahami situasi dasar dari ruang-ruang itu. Tidak ada fluktuasi kehidupan, ki spiritual, atau harta yang membawa energi. Di ruang-ruang kecil itu, tampaknya keheningan mendominasi seluruh area, yang menyebabkannya dampak jiwa yang dahsyat. Sebenarnya, waktu kuno tidak hanya memiliki 10 ras. Klan dewa, klan kegelapan, klan iblis, dan klan monster hanyalah 10 klan terkuat. Selain mereka, ada hampir 100 ras kecil dan aneh. Namun, mereka lemah, dan kompetensi mereka tidak jelas. Klan-klan kecil itu telah membuka celah-celah ruang dan memindahkan seluruh klan mereka ke sana. Namun, setelah bertahun-tahun, ruang-ruang itu tenang, seolah-olah klan yang tinggal di dalamnya semuanya mati. Xian ketakutan. Melihat laut perbatasan di atas kepalanya dengan begitu banyak celah ruang, Xian tidak menyerah. Dia mengumpulkan dan memadatkan kesadaran jiwanya, mengirimkannya untuk mengamati lebih banyak celah ruang. Ada beberapa ribu celah ruang di dalam laut perbatasan. Bahkan intensitas kesadaran jiwanya tidak dapat mencari semuanya dalam waktu dekat. Dia harus melakukannya selangkah demi selangkah. 300 aliran kesadaran jiwa tidak melaporkan adanya fluktuasi energi makhluk hidup kepadanya. Semuanya sunyi dan sunyi, yang membuatnya sedikit tertekan. Dia mengerti bahwa salah satu celah ruang itu adalah pintu masuk ke area iblis kedua tempat Bao Ao dan Jie Ji berasal. Namun, menemukan pintu di antara pintu yang tak terhitung jumlahnya bukanlah tugas yang mudah. Dia samar-samar berpikir itu tidak baik. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, Bao Ao dan Jie Ji akan mengirim beberapa prajurit berpengalaman dari suku iblis untuk mendukungnya. Tetapi dia tidak melihat seorang pun sekarang. Apa yang telah terjadi? Kemudian,
Dia mengamati sekeliling daerah terpencil kuno, dan menemukan beberapa jejak pertempuran baru-baru ini. Sebuah pikiran muncul di kepalanya. 5 suku alien besar telah bertempur di sini. Bao Ao dan Jie Ji ada di sini. Apakah mereka kalah? Apakah mereka mundur ke daerah iblis kedua? Kekuatan Bao Ao dan Jie Ji dapat dianggap yang terkuat di antara 5 klan. Biasanya, 4 klan lainnya tidak akan berani bertarung langsung dengan klan iblis. Sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Xian mengernyitkan kedua alisnya. Dia memiliki kesan yang baik tentang Bao Ao dan Jie Ji. Mereka telah membantunya. Selain itu, dia tampaknya memiliki garis keturunan iblis di tubuhnya. Tentu saja, Xian akan lebih memihak klan iblis. Jika klan iblis gagal, kariernya di malam abadi akan terpengaruh. Dia mungkin akan segera tersapu oleh 4 klan lainnya. Dia tiba-tiba merasa tegang. Xian segera mengumpulkan kesadaran jiwanya dan merasakan ruang yang tersisa terbelah. Beberapa saat kemudian, matanya menjadi cerah. Dia menggigil dan kemudian mengambil kembali aliran kesadaran jiwa yang telah dilepaskannya. Mengerti, seberkas besar ki iblis tampak jelas di dalam celah angkasa. Setelah ia memperluas kesadaran jiwanya hingga puluhan ribu mil di dalam celah angkasa, ia merasakan fluktuasi energi makhluk hidup untuk pertama kalinya. Itu adalah anggota klan Tanda Hantu. Ia memiliki pemahaman yang baik tentang Upanishad jiwa klan Tanda Hantu. Kesadaran jiwanya hanya perlu menyapu tempat itu, dan ia dapat memastikan bahwa itu adalah anggota klan Tanda Hantu karena fisiknya yang istimewa. Xian yakin akan hal itu. Ada ki iblis dan kondisi yang memadai bagi makhluk hidup, yang memastikan bahwa klan iblis ada di sana. Namun, melihat anggota klan Tanda Hantu di sana, Xian berasumsi bahwa klan iblis telah menghadapi masalah besar, dan terpaksa kembali ke tanah air mereka. Pikiran terus-menerus melintas di kepalanya. Xian merenung, mengikuti arah kesadaran jiwa menuju celah angkasa itu. Perpecahan angkasa ini cukup damai dan luas. Mungkin, Bao Ao dan Jie Ji telah merenovasi tempat ini sebelumnya. Gelombang energi ruang angkasa yang kacau dan tak terduga itu ditahan oleh teknik-teknik iblis yang aneh, jadi tempat ini tidak seberbahaya yang dipikirkan Xian. Setelah ia mencapai alam dewa sejati, pemahamannya tentang kekuatan ruang angkasa telah meningkat satu tingkat lagi. Namun, semakin banyak yang ia ketahui, semakin baik ia memahami bahaya celah-celah ruang angkasa. Meskipun ia memahami kekuatan ruang angkasa, memasuki celah-celah ruang angkasa yang berbahaya itu selalu dapat merenggut nyawanya. Banyak retakan ruang angkasa yang mengerikan berisi makhluk-makhluk paling jahat di dunia, bersama dengan formasi alam yang paling menakutkan. Banyak retakan ruang angkasa persis seperti mesin pembantaian raksasa, yang dapat menghancurkan setiap makhluk, termasuk jiwa dewa. Cekungan ruang angkasa yang kacau adalah salah satu tempat yang paling berbahaya. Aliran ruang angkasa yang ganas dan tidak teratur di sana dapat menghancurkan jiwa dewa, atau menghancurkan para prajurit alam dewa raja menjadi bubur. Inilah sebabnya dia tidak berani memasuki pintu masuk lain dari domain rahasia es dan api, yang memiliki cekungan ruang angkasa yang kacau. Meskipun dia khawatir tentang Xia Xinyan, untuk masa depan seluruh keluarga dan klan manusia, dia memilih untuk tidak mengambil risiko. Ini menunjukkan betapa sangat berbahayanya tempat itu. Swoosh! Seperti embusan angin, dia meluncur melalui celah ruang angkasa. Segera, dia merasakan cahaya di matanya telah menghilang, saat dia melangkah di dunia yang gelap dan suram. Area iblis kedua. Sama seperti banyak wilayah rahasia lainnya, tidak ada matahari, bulan, bintang, atau ki spiritual langit dan bumi di area ini. Xian hanya melihat gugusan awan iblis tebal di cakrawala. Udara di area iblis dingin dan kering. Hembusan angin kencang bergulung dan membantai di mana-mana seperti bilah tajam kecil. Tidak ada yang seperti musim semi atau sinar matahari di sini. Tidak. Seperti Grace Mainland yang tidak memiliki malam dan kegelapan lagi, tempat ini gelap dan suram, yang akan memengaruhi penglihatan pengunjung, karena mereka tidak dapat melihat apapun lebih jauh dari 10 meter. Tanahnya hitam pekat, seolah-olah diwarnai dengan lapisan tinta tebal, memberi orang tekanan berat. Xian melayang di udara, melihat jauh. Dia melihat banyak lubang besar di tanah hitam pekat. Itu seperti Nine Serenities Abyss, sehingga mereka tidak dapat melihat dasarnya,
atau mulut raksasa binatang iblis, yang menyembunyikan banyak bahaya misterius. Beberapa lubang berdiameter lebih dari 1000 mil, sehingga orang tidak dapat melihat seberkas cahaya atau bahkan jari mereka sendiri di sana. Kegelapan yang memenuhi tempat itu menakutkan seperti lubang hitam di angkasa, yang dapat menelan segalanya, membuat orang-orang terkejut ketakutan. Tanah yang gelap itu memiliki beberapa dedaunan. Namun, semuanya tampak ganas, dengan bilah-bilah tajam di daun dan cabang-cabangnya. Setiap pohon setinggi setidaknya 100 meter, berakar dalam di bumi seperti monster raksasa. Di bawah hembusan dingin, cabang-cabang dengan bilah-bilah tajam perlahan bergerak, memantulkan sinar cahaya yang gelap dan dingin. Banyak binatang iblis bergerak di hutan yang sangat luas. Biasanya, binatang iblis itu buas. Mereka tidak akan pernah tinggal diam. Mereka harus bersaing sepanjang waktu, bertarung dan membunuh binatang buas lainnya untuk bertahan hidup. Dunia binatang buas di sini hanya memiliki kompetisi pembunuhan. Hanya makhluk tingkat tinggi yang bisa mendapatkan kecerdasan dan kekuatan besar untuk memicu kekuatan yang selalu tersembunyi di dalam jiwa mereka. Tanah di sini hitam pekat, dan hutannya sangat luas dan berbahaya. Banyak istana yang hancur terlihat di jurang. Terkadang, Xian dapat melihat potongan-potongan patung raksasa Demogorgon di bawah begitu banyak lapisan debu. Jika dia tidak mengamati dengan saksama, dia tidak akan pernah melihatnya. Ini adalah daerah iblis kedua, ruang yang relatif besar di luar Grace Mainland, yang memiliki ki iblis, dan karenanya cukup cocok bagi klan iblis untuk tinggal dan bercocok tanam. Di awal zaman kuno, tanah ini telah dieksploitasi, menjadi rumah bagi banyak suku kecil klan iblis. Dahulu kala, tanah ini memiliki banyak harta karun, termasuk beberapa batu dan logam langka yang tidak dapat ditemukan di Grace Mainland. Itu sangat bagus untuk menempa harta karun rahasia yang kuat. Klan iblis dulunya sangat kuat. Selama zaman kuno, mereka telah mengklaim semua tempat yang kaya. Daerah iblis pertama, kedua, ketiga, dan keempat pada masa itu adalah tempat yang membuat orang-orang terkesima dan iri. Karena kekuatan klan ini yang luar biasa, mereka memiliki 4 daerah untuk memelihara orang-orang mereka, membuat mereka lebih kuat dengan cepat. Xian melayang di bawah awan iblis hitam pekat, melepaskan kesadaran jiwanya untuk merasakan dan mencari fluktuasi energi makhluk hidup. Tidak lama setelah kesadaran jiwanya melintasi 30.000 mil, aliran energi makhluk hidup melesat kembali ke laut kesadarannya, mengalir langsung ke jiwa dewanya. Xian mengerutkan kening, tetapi dia tidak ragu-ragu. Dia mendesak kekuatannya untuk mengumpulkan misteri kekuatan ruang angkasa. Riak-riak ruang angkasa muncul di depannya, setiap riak membawa kesadaran jiwanya. Di bawah kakinya, daratan tampak bergerak mundur, seperti tirai besar yang ditarik. Semua hutan dan jurang menghilang seketika. Dia melintasi ruang angkasa menggunakan kekuatan magis ruang angkasa, yang mempercepatnya dengan luar biasa. Tanah itu tidak bergerak. Yang bergerak adalah tubuh, roh, pikiran, dan jiwanya. Mayat-mayat klan iblis, klan tanda hantu, klan roh kegelapan, klan mayat, dan klan kegelapan berserakan di bawah kakinya saat dia melintasi angkasa. Xian tidak berlama-lama untuk menyelidiki. Saat ini, dia tahu bahwa perang telah terjadi di sini, jadi dia jelas akan melihat banyak mayat berserakan di mana-mana di area iblis ini. Meskipun klan tanda hantu, klan roh kegelapan, klan mayat, dan klan kegelapan telah bergandengan tangan, mereka tidak akan pernah mendapatkan keuntungan mutlak di tanah ini. Ini adalah wilayah klan iblis, tanah air yang paling mereka kenal, memiliki ki iblis yang tebal. Di daerah ini, bahkan jika mereka lebih lemah, tidak akan mudah untuk mengunyah mereka. Kesadaran jiwa Xian telah mengunci fluktuasi energi jiwa itu. Di bawah pengaruh kekuatan angkasanya, kesadaran jiwa Xian dapat membuat jalan dengan resonansi energi. Setelah 1 jam, dia bisa mencapai targetnya. Itu adalah jurang besar yang menutupi area seluas ribuan mil persegi. Ki iblis gelap bergulung-gulung bersama lolongan dan raungan binatang buas. Mayat-mayat bertumpuk di sekitar jurang. Kebanyakan dari mereka adalah anggota klan iblis dan tunggangan mereka. Yang lainnya adalah mayat klan kegelapan dan klan tanda hantu. Darah mereka mengering, menjadi lapisan merah tua yang menempel di tanah yang gelap. Bau darah masih sangat kental, naik dari jurang. Pertarungan di sana belum berakhir. Xian mengerutkan kening,
melihat ke dalam jurang yang gelap, di mana dia tidak bisa melihat jari-jarinya sendiri. Dia memutuskan untuk menyelinap masuk. Dia berutang budi pada Bao Ao dan Jieji. Orang-orang yang menyerang klan iblis hari ini seharusnya adalah para ahli dari 4 klan lainnya. Meskipun Xian telah mencapai alam dewa sejati, dia tidak begitu yakin. Kali ini, dia bisa terluka seperti anggota klan iblis lainnya, atau dia harus mengubur tubuhnya di area iblis ini. Namun, dia tetap jatuh. Sepanjang jalan, ki iblis meledak dengan deras. Hembusan dingin membantai melalui ki iblis, membawa aroma darah yang kental dan menyengat. Secara bertahap, Xian bisa melihat cahaya samar di sana. Tampaknya beberapa domain niat khusus meluas, menciptakan medan magnet aneh. Ledakan-ledakan, gelombang ledakan yang memekakkan telinga bergema dari bawah tanah. Bongkahan besar batu hitam berserakan, terlempar kemana-mana, membawa serta energi yang luar biasa. Swoosh! Seekor binatang sepanjang 100 meter terlempar, melesat ke udara dan hampir mengenai Xian. Binatang itu memiliki tanduk yang tajam di kepala, dan sisik hijau tua menutupi seluruh tubuhnya. Namun, ada begitu banyak luka berdarah sehingga Xian bahkan bisa melihat tulang-tulang di bawah dagingnya. Hidupnya semakin menjauh. Rupanya, dia tidak bisa menahannya. Xian mengerutkan kening. Binatang buas ini adalah binatang buas level 7, setara dengan prajurit manusia di alam langit. Tampaknya dia dipukul sampai mati hanya dengan satu serangan. Penyerangnya pastilah seorang ahli alam roh. Raungan. Xian meraung seperti naga terbang. Teriakannya bergema di mana-mana. Dia berlari cepat, melintasi 100 mil hanya dalam sekejap dan jatuh ke jurang yang gelap gulita. Jurang yang sangat besar ini memiliki banyak kristal transparan yang bertatahkan di dinding. Kristal-kristal itu tidak hitam, tetapi bersinar seperti permata berharga 5 warna, menerangi dasar jurang. Sekitar 1000 prajurit klan iblis meraung dan menangis di atas binatang buas mereka. Anggota klan kegelapan dan klan tanda hantu mengejar mereka, melibatkan mereka dalam pertempuran. Cahaya memancar dari mana-mana, bersamaan dengan sambaran petir. Harta karun kegelapan dan harta karun iblis terdampak, berkilauan dengan menyilaukan. 3 Raja Yama dan 2 ahli dari klan tanda hantu mengepung 2 anggota klan iblis. Mereka berjuang, tetapi wajah mereka masih buas. Tunggangan mereka sekarat. Kedua iblis itu berteriak dengan marah, seolah-olah mereka ingin mempertaruhkan nyawa mereka bersama-sama. Mereka adalah Boruo dan Gudashi. Xian mengenal mereka. Mereka adalah anggota keluarga Bao kuno, bawahan Bao Ao. Boruo dan Gudashi sangat marah. Di bawah serangan 3 Raja Yama dan 2 jagoan klan tanda hantu, mereka masih berani melawan. Salah satu anak buah klan tanda hantu memiliki aura dan fluktuasi jiwa Kasidi. Boruo dan Gusida telah jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Mereka memiliki begitu banyak luka di tubuh mereka, dan baju besi mereka memiliki banyak retakan kecil. Bintang jatuh. Xian menunjukkan dirinya. Dia melayang dan berteriak, tidak peduli apakah yang lain akan memperhatikannya. Cahaya bintang menyala dengan gemilang, mengembun menjadi berlian di antara kedua tangannya. Mereka berputar, jatuh dari tangannya seperti bima sakti yang turun dari langit. Aliran domain niat bintang abadi menyebar dari setiap bintang, saat mereka berbaris menjadi formasi bintang yang aneh. Mereka bergerak secepat meteor, membuat lengkungan indah di udara sebelum turun. Bintang-bintang itu mengenai anggota klan kegelapan dan klan tanda hantu, membakar mereka dengan api bintang. Cahaya bintang berputar di sekitar tubuh mereka saat mereka sekarat. Retak. Xian berteriak, menunjuk ke arah tempat ketiga Raja Yama berdiri. Sebuah retakan ruang muncul, menembakkan miliaran sinar cahaya ruang. Ketiga Raja Yama bertindak seolah-olah mereka telah bertemu hantu. Mereka ketakutan, bergerak seketika dengan wajah meringis. Kekuatan hisap yang mengerikan dilepaskan dari celah ruang itu. Jika mereka tidak cukup cepat, begitu mereka terseret ke dalam ruang itu, mereka pasti akan mati. Celah ruang itu berbahaya. Lebih jauh lagi, mereka tidak dapat menemukannya, karena celah itu dapat merobek ruang dan muncul di mana saja. Itu adalah tempat yang paling mematikan. Begitu makhluk masuk ke dalam ruang itu, tanpa ki atau energi spiritual, kesadarannya akan hancur, yang lebih mengerikan daripada kematian. Dasar bocah nakal lagi.
Seorang anggota klan tanda hantu tersenyum muram. Dia memiliki penampilan muda, tetapi auranya pikun, yang sangat mirip dengan Cassidy. Itu kau, Boruo dan Gudasi dari klan iblis juga berteriak, dengan wajah tercengang. Boruo masih mengenakan kostum pria. Dia sangat tampan. Namun, karena pertempuran itu, sanggulnya longgar. Rambut hitamnya mengalir seperti aliran hitam lembut, menempel di pantatnya yang bulat. Dia memiliki tanduk kecil di kepalanya, yang merupakan penahan sanggulnya. Itu terungkap sekarang. Itulah ciri khas klan naga bertanduk. Gudasi berasal dari klan sisik hitam. Sisik hitam di tubuhnya tumbuh langsung dari kulitnya. Dia memegang kapak bermata dua, yang berlumuran darah. Senjata ini memiliki aura pembunuh yang mengguncang bumi, karena tampaknya telah meminum banyak darah. Kau, Cassidy, kau punya tubuh lagi. Xian sedikit mengubah raut wajahnya, saat dia menilai pemuda dari klan tanda hantu itu. Dia merasakan, lalu berteriak ketakutan. Saat mereka berada di hutan malam abadi, dia telah menghancurkan tubuh Cassidy, membuat jiwa dewanya kabur. Setelah hanya 1 tahun, Cassidy telah kembali dengan aura yang lebih kuat. Benar, haha, itu aku. Cassidy tersenyum muram. Kau menyergapku saat kekuatanku belum pulih. Beruntung sekali patriark kita memiliki kekuatan supranatural. Dia telah membantuku membangun tubuh baru dan memulihkan kekuatanku. Jika patriarku tidak ingin menyerang klan iblis terlebih dahulu, kami pasti sudah membunuhmu di hutan. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Haha, bagus sekali kau datang ke sini, terlalu bagus. Klan Ghostmark masih memiliki seorang patriark. Keberadaan yang bahkan lebih berbahaya daripada Komoro. Xian berubah ketakutan. Xian melayang di jurang bawah tanah yang dalam. Wajahnya sedingin air, sementara pikirannya mendidih. Xian merasakan hatinya tenggelam ke dalam lubang yang gelap. Jika klan tanda hantu memiliki seorang pemimpin yang lebih kuat dari Komoro, itu akan menjadi malapetaka besar yang menimpa klan manusia. Klan ini memiliki dendam yang dalam terhadap umat manusia. Mereka telah menjadikan pembunuhan seluruh klan manusia sebagai tujuan mereka. Bagaimanapun, dengan kekuatan mereka yang besar, klan manusia akan segera dibasmi. Menurut Cassidy, prioritas utama pemimpinnya bukanlah klan manusia, karena ia telah mengarahkan pandangannya pada klan iblis. Jika tidak, Xian tidak akan punya waktu atau kesempatan untuk menerobos ke alam dewa sejati. Sementara ia memiliki begitu banyak pikiran di kepalanya, Cassidy menyerangnya. Menggambar jiwa, Cassidy mencibir, 10 jarinya bergoyang, melepaskan energi yang dapat mencabik jiwa. 10 aliran fluktuasi jiwa aneh yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang melingkari Xian seperti tali yang kuat, mengencang secara bertahap. Cassidy telah memakan buah pahit itu sekali. Dia tahu bahwa begitu energi jiwa memasuki laut kesadaran Xian, sesuatu yang aneh akan terjadi. Kali ini, dia lebih berhati-hati, karena dia tidak mengirim 10 aliran energi jiwanya ke laut kesadaran Xian, tetapi mengubahnya menjadi tali tak terlihat dan melilit tubuh Xian. Kekuatan tarik yang dahsyat muncul dari 10 tali jiwa. Tampaknya itu dapat melilit jiwa dewa Xian yang baru terbentuk, menyeretnya dari altar. Xian berubah warna secara drastis. Jiwa dewa adalah akar dari seorang prajurit, yang menyimpan segel kehidupan dan segel Upanishad. Begitu itu ditarik keluar dari tubuhnya, itu berarti hidupnya telah berakhir. Kekuatan Cassidy Upanishad telah ditujukan pada jiwa dewa. Dia ingin dengan paksa menyeret jiwa dewa Xian keluar dari tubuhnya. Begitu jiwa dewa ditarik keluar, dia tidak dapat melakukan banyak teknik bela dirinya. Pada saat itu, dia akan menjadi ikan yang bisa dia potong sesuka hatinya. Tentu saja, Xian tidak akan tinggal diam. Bakar. Sebuah pikiran terlintas di benak Xian. Ia berteriak, dan nyala api giok putih menyala dari matanya. Awalnya, api itu kecil. Tak lama kemudian, api itu berubah menjadi lautan api yang mendidih yang menutupi seluruh tubuhnya. Aliran api giok putih berputar-putar di sekelilingnya seperti air. 10 tali jiwa Cassidy tertutupi, mendesis dalam kabut abu-abu yang sangat besar. Semuanya terbakar abis. 9 ketenangan api pemakan jiwa. Api surga. Cassidy berubah warna karena ketakutan. Akhirnya, ia mengerti mengapa ia harus menghadapi hasil yang pahit berkali-kali. Ia langsung memucat. Klan Ghostmark pandai menggunakan Soul Upanishad.
Kemampuan supernatural mereka memiliki hubungan yang erat dengan jiwa. Itulah sebabnya mereka menjadi salah satu klan yang paling kuat dan paling jahat. Banyak manusia, meskipun berada di alam yang lebih tinggi, hanya mengalami akhir yang tragis di bawah serangan jiwa mereka yang mengerikan. Namun, tidak diragukan lagi harta karun pertahanan kelas jiwa adalah hal yang paling ditakuti oleh klan Ghostmark. Dan, api surga yang dapat membakar semua jenis energi jiwa tidak diragukan lagi adalah musuh bebuyutan mereka. Jadi, melihat api giok putih yang menutupi Xian, Cassidy merasa seolah-olah seseorang telah meninju wajahnya. Dia merasa sangat kesal. 10 tali jiwanya terbakar abis. Jiwa Dewa Cassidy terluka untuk kedua kalinya. Dia bergegas mundur, karena wajahnya sangat terdistorsi. Api pemakan jiwa 9 ketenangan tampaknya memiliki dendam yang tidak jelas terhadap klan Ghostmark. Setelah muncul, api itu ragu-ragu sejenak sebelum melesat ke arah Cassidy, seolah-olah harus membakar pria itu menjadi abu. Cassidy bergegas melarikan diri, mendesak kekuatan misterius untuk menahan api tersebut. Anggota klan Ghostmark lainnya di sekitar mereka berhamburan ketakutan, mencoba mencari cara untuk bersembunyi dari api tersebut. Namun, 9 ketenangan jiwa memakan api membakar jiwa mereka. Klan Ghostmark tidak pandai menggunakan Upanishad kekuatan lainnya. Jika mereka adalah klan lain, meskipun 9 ketenangan jiwa memakan api telah mengunci mereka, mereka dapat menggunakan teknik atau energi lain untuk melawan. Namun, kekuatan yang dikembangkan klan ini terkait erat dengan jiwa. Semua penghalang, formasi, dan pertahanan yang telah mereka lepaskan bergantung pada energi jiwa. Ketika mereka bertemu dengan 9 ketenangan jiwa memakan api, musuh bebuyutan mereka hanya bisa disebut sebagai orang yang tidak beruntung, karena penghalang dan batasan mereka akan terbakar begitu api menyentuh mereka. Lambat laun, mereka tidak memiliki kekuatan pertahanan yang tersisa. 9 ketenangan jiwa memakan api tampaknya memiliki dendam besar terhadap klan Ghostmark. Setelah terbang menjauh dari altar Xian, ia terus mengejar anggota klan Ghostmark, membakar jiwa mereka. Saat ia telah membakar jiwa puluhan anggota klan Ghostmark, ia masih menatap Cassidy. Ahli lain dari klan Ghostmark berjuang untuk menahan api itu. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa selain lari secepat mungkin. Nine Serenity Soul Devouring Flame adalah salah satu api surga, dan juga musuh bebuyutan ras ini. Mereka tidak punya cara untuk menahan kekuatannya. Pada saat ini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain pergi. Mereka harus menghindari bencana ini terlebih dahulu, baru kemudian mereka punya waktu untuk memikirkan tindakan balasan. Xian tercengang, rahangnya ternganga. Baru pada saat inilah dia akhirnya memahami intimidasi dari 9 ketenangan jiwa yang memakan api. Di mana api giok putih menyapu, semua fluktuasi jiwa tersapu bersih. Anggota klan tanda hantu tidak memiliki cara untuk menahannya. Segera, anggota klan tanda hantu dengan cepat meninggalkan jurang, meninggalkan beberapa ratus mayat sambil berlari untuk menyelamatkan diri. Aliran api putih giok putih berputar satu putaran dan kemudian kembali ke Xian. Seperti bunga giok, ia memperlihatkan keindahan bahaya yang eksentrik di jurang ini. Boruo, Gudasi, dan para jagoan klan iblis tidak dapat berkata apa-apa. Mata mereka berbinar saat mereka mengembuskan napas lega. Anehnya, ketiga Raja Yama tidak pergi atau mencoba mendukung klan tanda hantu. Aku punya dendam terhadap ras ini. 9 ketenangan jiwa yang memakan api mengirimkan pikirannya kepada Xian ketika ia kembali. Orang-orang dari ras ini telah menyegelku. Mereka tidak dapat membunuhku, jadi mereka memutuskan untuk mengurungku. Xian tiba-tiba menyadarinya. Itu benar. Ketika dia berada di tempat klan iblis kegelapan di medan perang jurang, dia mendapatkan 9 keheningan api pemakan jiwa di Gunung Binatang Yin. Klan iblis kegelapan adalah cabang dari klan tanda hantu. Jadi, orang yang telah menyegel 9 keheningan api pemakan jiwa berhubungan dengan klan tanda hantu. Ini bukan kejutan. Ciri-ciri 9 keheningan api pemakan jiwa telah menjadikannya musuh bebuyutan klan tanda hantu. Ras ini harus menemukan cara apapun yang dapat mereka capai untuk menghancurkan api ini. Membiarkannya bertahan hidup berarti menanam benih bahaya yang tidak terbatas bagi klan, yang tidak akan mereka ketahui kapan itu akan tumbuh dan membunuh mereka semua.
Jika Xian adalah jagoan klan tanda hantu, dia akan mencoba banyak hal untuk menyegel 9 keheningan api pemakan jiwa juga. Di mana Bao Ao dan Jie Ji? Xian berbalik, menatap Boruo dan Gu Daxi. Kalian berpisah. Boruo adalah anggota klan naga bertanduk. Rambutnya yang panjang terurai di sekujur tubuhnya, menyentuh tanah. Wajahnya secantik permata, dihiasi dengan mata Phoenix-nya. Mendengarnya, dia mendengus dan kemudian berkata, kedua tuan itu ada di daerah lain. Musuh yang lebih kuat menyerang mereka. Karenamu, mereka telah bergandengan tangan dan menyerang tuan kita. Xian terkejut. Pada saat ini, dia menemukan bahwa makhluk dalam lingkaran cahaya redup itu tidak tinggal bersama ketiga Raja Yama. Selain itu, Xian tidak melihat jagoan dari klan lain seperti Komoro, Kepala Mayat, dan Kante. Dari situasi ini, dia dapat berasumsi bahwa Bao Ao dan Jie Ji sedang dalam masalah besar. Klan iblislah yang telah memulai pertikaian, gerutu Raja Yama Abi. Ia menatap Boruo dan Gu Daxi dengan dingin. Jika kepala klan tanda hantu tidak dihidupkan kembali, kalian semua pasti sudah membunuh mereka. Kalian telah memicu perang besar ini. Tentu saja, kami tidak akan tinggal diam dan membiarkan kalian membantai kami. Boruo dan Gu Daxi menggelapkan wajah mereka. Jika kalian ingin melakukan apapun yang kalian inginkan dan membuka area iblis pertama, kami harus menghancurkan klan iblis, teriak Raja Yama Heitian. Ketiga Raja Yama melotot ke arah Xian. Wajah mereka aneh, seolah-olah mereka menganggap Xian sebagai mangsa lezat mereka. Ketiga Raja Yama tidak banyak bicara. Mereka mengumpulkan pengikut mereka dan pergi setelah klan tanda hantu. Xian tidak mengerti apa-apa, tetapi ia memiliki perasaan aneh dan gelisah di dalam hatinya. Dari penampilan ketiga Raja Yama ketika mereka pergi, mereka tampaknya lebih tertarik padanya, seolah-olah ia memiliki sesuatu yang luar biasa di tubuhnya. Hal ini sangat mengejutkannya. Tak lama kemudian, semua anggota klan kegelapan telah mundur. Boruo menjepit rambut panjangnya, membetulkan pakaiannya. Sesaat kemudian, dia kembali terlihat seperti pemuda tampan dan elegan. Namun, raut wajahnya dingin seperti pedang tajam yang suram. Abi, Heitian, dan Hades mungkin sudah mengirim berita. Dia akan segera datang. Boruo mengerutkan kening, berbisik kepada Xian. Mengapa kamu menggunakan api surga? Itu akan membawa lebih banyak masalah. Xian menyipitkan mata, berbicara dengan samar. Mengapa kamu berkata begitu? Halo redup yang dilindungi Abi, Heitian, dan Hades membawa jiwa orang bijak klan kegelapan. Jiwa itu memiliki api hantu roh yin. Jika dia tahu kamu memiliki api surga, dia akan datang dan mengumpulkan apimu. Api surga dapat menyerap satu sama lain. Jika dia dapat menyerap api surgamu, jiwanya akan menjadi lebih menakutkan, Boruo menjelaskan dengan gelisah. Seberkas cahaya berkilauan di mata Xian. Di zaman kuno, seorang orang bijak dari dunia bawah telah jatuh ke dalam kekacauan selama kultivasinya. Tubuhnya hancur, dan jiwanya telah tenggelam ke dalam lautan roh yin hantu dunia bawah. Kemudian mengumpulkan miliaran roh yin dari lautan roh yin hantu untuk berevolusi menjadi api roh yin hantu. Api roh yin hantu berisi pengetahuan tentang jalur bela diri orang bijak dunia bawah. Jika penghuni kegelapan mendapatkannya, dia bisa menjadi pemimpin baru generasi penghuni kegelapan itu. Api roh yin hantu dapat mengendalikan roh yin dan hantu pengembara. Itu menduduki peringkat nomor 6 di antara api surga, dan merupakan api yang paling cocok untuk klan kegelapan. Menurut Boruo, makhluk yang dilindungi oleh tiga Raja Yama Abi, Heitian, dan Hades adalah jiwa orang bijak dari klan kegelapan. Dia memiliki api roh yin hantu, tetapi dia tidak memiliki tubuh. Pada saat ini, dia masih memiliki banyak kelemahan. Jika dia bisa menyerap beberapa api surga dan menjadi lebih kuat, dia bisa menggunakan kekuatan api surga yang membakar untuk memadatkan tubuh baru. Pada saat itu, dia akan sangat menakutkan.